Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Tujuan video saya hari ini akan menjawab tugas ujian akhir semester. Jadi, pertanyaan pertama, jelaskan perbedaan ahlul ra'yi dan ahlul hadis. Ahlul ra'yi dan ahlul hadis adalah dua kelompok dalam usul fikih. Dan perbedaan keduanya itu, yang pertama, ahlul ra'yi mereka menggunakan pendapat pribadi, penilaian, atau pendapat berdasarkan pertimbangan akal untuk menetapkan hukum, memperhatikan masalah, kepentingan umum, dan menghadirkan solusi hukum berdasarkan pertimbangan akal dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat. Sedangkan ahlul hadis mereka menggunakan hadis Nabi Muhammad SAW dan pemahaman para sahabat sebagai dasar penetapan hukum, mengutamakan teks Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama hukum dan menolak argumen berdasarkan pertimbangan akal. Dan pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana ulama menetapkan hukum dalam Islam jika terdapat hal baru yang tidak ada di masa Nabi dan para sahabat. Jadi ada beberapa, yaitu yang pertama ijtihad. Ulama menggunakan ijtihad, proses interpretasi hukum Islam, untuk menetapkan hukum baru jika tidak ada rujukan langsung dalam Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua ada ijma, kesepakatan ulama mujtahid dalam menetapkan hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Dan yang ketiga qiyas, analogi hukum dari kasus yang telah ada ke kasus baru yang muncul. Dan yang keempat, mempertahankan hukum yang berlaku sebelumnya jika tidak ada dalil yang mengubahnya. Pertanyaan ketiga, jelaskan bagaimana penerapan syariat Islam di Indonesia. Jadi ada beberapa, yaitu yang pertama, syariat Islam di Indonesia tercermin dalam hukum positif dan kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, terdapat upaya untuk menjadikan hukum Islam sebagai inspirasi dan sumber hukum dalam konteks yang sesuai dengan keberagaman masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, implementasi syariat Islam di Indonesia juga mencakup upaya menjaga toleransi, keadilan, dan keberagaman agama. Dan yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud Islam Nusantara dan berikan contoh konsep Islam Nusantara. Jadi, yang pertama, Islam Nusantara merupakan konsep Islam yang menggabungkan ajaran Islam dengan nilai-nilai lokal, budaya, toleransi, dan kerukunan di wilayah Nusantara. Contoh konsep mewujudkan Islam yang eksklusif, menghargai perbedaan, mempromosikan kedamaian, dan menghormati keberagaman agama dalam bingkai nilai Islam yang mengakar di Nusantara. Dan pertanyaan terakhir, yaitu kelima, pendapat saya tentang mazhab yang dianut secara berbeda yang tidak ada komenan apapun, karena saya percaya setiap mazhab yang dianut orang menurutku benar dan cara yang mungkin berbeda tapi tujuannya sama. Jadi tidak ada masalah kalau semisal ada yang berbeda dari mazhab saya sendiri, karena itu menurut kepercayaan kita masing-masing. Sekian dari saya Rizky Aditya, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.